Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Oktober 2024 untuk Taurus kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Bulan Oktober akan segera berlalu Taurus. Sebelum kita masuk ke bulan November, ayo kita lihat dulu guys, kira-kira pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di beberapa hari tersisa di bulan Oktober ini ya. Mudah-mudahan nanti setelah menonton video ini, mendengarkan readingan ini, ada manfaat yang bisa kamu dapatkan guys. Itu sih harapanku. Amin, amin, amin. Ini general reading ya guys. Bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever, silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Yang jelas jangan dipaksain ya guys, karena aku bicara dengan banyak Taurus sekaligus. Jadi nggak semua Taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai saja ya. Oke, karena masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, kita langsung mulai saja ya. Oke Taurus, Oracle dulu guys, seperti biasa satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai. Yang perlu diketahui oleh Taurus di sisa Oktober 2024. Oke, apa katanya guys? Honor the cycles. Oke, ada 8 di sini. Ini adalah simbol dari infinity guys, infinity code. Infinity ini biasanya kayak apa ya? Kayak siklus keseimbangan. Ya, itu sering terjadi untuk peristiwa-peristiwa penting dalam hidup manusia. Berarti dalam case ini adalah dalam hidupmu Taurus, kayak up and down, but it's good guys, bukan sesuatu yang kayak bikin damage dalam hidupmu. Jadi ketika up, nggak ada damage yang terjadi dalam hidupmu. Ketika down, nggak ada damage yang terjadi dalam hidupmu. Tapi prosesnya dalam bentuk siklus. Oke, honor the cycles katanya, hormati siklus tersebut ya. Jadi kayak mungkin kamu bisa menyukai pekerjaanmu. Oke guys, dalam waktu 2 bulan tiba-tiba kamu nggak suka dengan pekerjaanmu. Dalam waktu 2 bulan lagi suka lagi dengan pekerjaanmu. 2 bulan berikutnya lagi nggak suka lagi dengan pekerjaanmu. Tapi nggak pernah kejadian pada saat kamu suka dengan pekerjaanmu kemudian ada hal buruk yang terjadi. Kemudian ketika kamu nggak suka dengan pekerjaanmu kemudian ada hal buruk yang terjadi. Bukan guys, bukan dalam bentuk sebab akibat yang terjadi, tapi you can feel a different change of cycle. Oke, dan itu akan terjadi pengulangan siklus lagi di beberapa hari tersisa di bulan Oktober ini. You already know how to handle it well, katanya Taurus. Kamu sudah tahu bagaimana cara untuk bersikap menghadapi siklus ini, oke? Yang jelas segala sesuatu di dunia ini guys tidak akan pernah flat, tidak akan pernah datar. Semuanya akan fluktuatif. Termasuk siklus ini pun bisa dianggap seperti peristiwa atau kejadian fluktuatif dalam hidup manusia. As long as you can handle it well, you are gonna be fine, something like that. Oke, just honor the cycle ya. Jadi kalau tadi kita balikin ke contoh tentang kerjaan kamu, maka di akhir Oktober ini kamu akan kembali enak sama pekerjaanmu, muak sama pekerjaanmu, kayak aduh ngapain sih gua di sini gitu. But you already know how to handle it. Biasanya kalau begini sih gua minta cuti sama bos 2 hari 3 hari, dan kemudian nanti balik cuti gua balik semangat lagi kerjanya. Atau misalnya biasanya kalau gua udah lagi bad mood sama pekerjaan gua ini, gua beli sesuatu yang mahal. Apalagi Taurus ya guys, suka banget beli yang mahal-mahal. Nah, bongkarlah tabunganmu itu Taurus, jangan nabung mulu kamu Taurus. Belilah sesuatu yang mahal guys, seperti yang kamu sukai. Dan kalau kamu sudah punya atau sudah shopping misalnya begitu, kemudian kamu akan bisa merasakan lagi ada yang berubah. Siklus itu akan bergerak kembali ya. Tapi yang jelas di akhir Oktober ini akan ada transformation about the cycle. Kamu akan bisa mulai rasakan ada perubahan siklus. Dan ini tidak warning untukmu guys, karena kamu disuruh honor. Jadi yang perlu kamu fokuskan ketika kamu merasakan perubahan siklus ini adalah I'm ready to handle it.
Aku udah tahu gimana caranya dan aku siap untuk menghadapinya, something like that, oke? Kenapa ada siklus infinity kayak gitu, Ray? Itu untuk keseimbangan sebenarnya, guys. Ya, jadi kalau dari sisi uh, energi maskulin feminim misalnya kan, manusia itu kan dia laki-laki, oke, tapi dia bisa mengembadit energi feminim, dia bisa mengembadit energi maskulin. Kamu laki-laki, kamu suka pemain bola, guys. Misalnya favoritmu Messi, itulah sisi feminimmu. Tapi kamu mungkin nggak sadarin itu. Tapi kamu suka banget sama Messi. Kalau ketemu sama Messi, mungkin kamu peluk dia. That's your feminine side. Oke, tapi bukan berarti kamu yang aneh-aneh, guys. Bukan berarti kamu ada apa namanya, ada disorientasi dalam bentuk apapun, bukan. Tapi ya that's your feminine side. Sama kayak cewek-cewek juga, dia bisa melihat cewek lain, is cantik banget ya kayak begitu. Nah itu sisi feminimnya yang lagi naik. Feminim, maskulin salah satu contohnya dalam energi yang berkaitan dengan sisi feminin maskulin ini, itu pun harus terjadi berkali-kali. Karena if you are masculine 100% atau feminim 100%, kamu akan merasa kewalahan dalam menghadapi dunia ini. Itu baru salah satu contoh ya. Begitu juga tadi dengan pekerjaanmu, begitu juga dengan relationship yang kamu hadapi saat ini. Up and down itu hal yang biasa, membentuk siklus yang baik katanya karena tidak membawa damage. Ya, yang membawa damage itu kayak gimana, Ray? Misalnya, kamu pacaran sama seseorang dan membentuk siklus on dan off, datang dan pergi. Oke. Jadi udah pacaran, kemudian berantem, putus, guys. Putus menyakitkan sekali. Banyak yang hilang, banyak kesempatan yang hilang, waktu terbuang sia-sia. Dan kemudian 2 minggu lagi nyambung lagi. Gak berapa lama kemudian berantem, putus lagi, nyambung lagi, berantem, putus lagi. Itu berapa banyak damage yang terjadi kan? Nah, itu yang disebut dengan siklus yang tidak baik, yang memang harus segera dikenali. Pattern namanya, istilahnya pola. Karena untuk menghindari damage-nya berarti kita harus menghindari polanya, kan begitu ya. Kalau mau menstop damage-nya, kita harus menstop polanya. Tapi infinity dalam oracle ini, dia tidak pernah putus, guys. Kalian lihat, angka 8 ini tidak pernah putus. Hanya saja up and down, no damage, dan tidak pernah breakout, apapun itu. Dan dia ada di dalam perut, guys. Tujuannya apa? Kayak mengandung. Orang yang mengandung itu kan, guys, ada siklusnya ya. Kepala di atas, anak bayinya turun ke bawah, kemudian ke samping, kepala di atas lagi, turun ke bawah, gitu terus sampai 9 bulan, akhirnya brojol. Oke. Jadi proses berputarnya kepala di atas, di bawah, di atas, di bawah, di perut ibu, di perut seorang ibu, itu sebenarnya pertanda baik toh. Ya, walaupun dia berputar begitu-begitu saja dalam membentuk siklus, itu pertanda baik. Artinya anaknya itu berkembang dengan baik sampai nanti nunggu 9 bulan brojol. Oke. Ada yang dihasilkan, ada yang dilahirkan. Begitu juga simbol dari infinity. Ada yang di kotak-katik tapi never giving damage, dan sebentar lagi akan dilahirkan. Apa yang akan kamu lahirkan aku nggak tahu, kamu yang tahu. But you already acknowledge that there is a cycle change yang akan terjadi di akhir Oktober ini, dan kamu akan tahu itu bagus untukmu. Kamu akan tahu menjelang masa melahirkan. Dan melahirkan itu, guys, simbolnya the sun kalau di kartu tarot ya, dan itu artinya tentang kebahagiaan. That's why this cycle is good, you have to honor it. Oke, mari kita lihat kartunya seperti apa. Halo. Masih batuk pilek gue, guys. The full. This is new giving birth ya. Ada yang baru yang mau terjadi di sini. Oh, nice of sih. Kenapa lu Taurus? Oke, bagus banget, guys. 3 kartu ya. 1 Judgment, 2, 3 ya. Judgment datang di recent past. Jadi dari beberapa waktu sebelumnya kamu itu udah diworo-woro, guys, tentang adanya siklus ini ya. Ada perubahan proses pergantian siklus ini yang tadi dari ada, dan tahap apalah bentuknya siklusmu saat ini. Tapi yang jelas dia tidak pernah breakout, tidak pernah putus, tidak pernah memberikan damage. Kamu kayak merasa this is not good for you ya. Jadi tadi untuk kalian yang bilang ini mungkin gak bagus ya kali, Ray, untuk aku, karena ini memang agak membingungkan, guys. Siklusnya infinity ini dengan siklusnya karmic itu memang agak-agak mirip, guys.
Tapi ingat bedanya di mana ada damage-nya. Jadi kalau seandainya ada damage-nya ini guys, Ray yang sedang mau terjadi ini, maka ini bukan readinganmu guys. Tapi kalau ini tentang siklus yang sudah terbiasa, kamu itu udah biasa banget menghadapinya dan tidak pernah ada damage yang terjadi untukmu. Nah ini readingan untukmu, karena dari beberapa waktu sebelumnya katanya sudah ada peringatan datang untuk kamu untuk menghadapi siklus ini dengan baik. Oke, jangan meresponnya dengan cara berbeda, karena kamu tahu bagaimana harus meresponnya. Oke, kalau kamu malah melakukan sikap yang berbeda, kemungkinan besar output akan berbeda. Karena part sebelumnya sudah pernah kamu menghandle siklus ini dengan baik, katanya lakukanlah hal yang sama untuk menghandle dengan baik sambil menunggu masa brojol tadi ya guys, karena the full sebentar lagi mau datang katanya. Oke. The Nine of Pentacles adalah penyebab kamu akan merespon dengan cara yang berbeda. Kayaknya Taurus banyak yang egois, sensitif banget guys, katanya di akhir Oktober ini menghandle siklus ini. Oke. Kalau ini berkaitan dengan pekerjaan misalnya ya, kamu lagi boring banget dengan pekerjaanmu, kita balikin ke contoh awal, dan kemudian biasanya kamu akan cuti seperti yang aku ceritakan tadi contohnya, atau kamu akan beli sesuatu yang mahal, tapi kamu akan ganti sikapmu guys di akhir Oktober ini dengan marah-marah. Misalnya kamu marahin teman kerjamu, kamu marahin anak buahmu, atau kamu bentak-bentak, pukul-pukul meja bosmu. Itu kan tindakan yang berbeda dari yang biasa yang kamu lakukan, because cycle guys, you already experience it once or twice or 3 times. Kamu sudah tahu bagaimana, tapi kamu akan melakukan yang berbeda katanya sebelum Oktober ini berlalu. Jangan ya dek, jangan. Lakukan sama persis seperti bagaimana cara kamu menghandle perubahan siklus ini di beberapa waktu sebelumnya. Lakukan sama persis di akhir Oktober ini, supaya hasilnya pun sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak memberi damage kepadamu. Karena kelihatannya kamu akan mensabotase siklus ini. Ya jadi sama seperti kalau ibu melahirkan tadi, ibu mengandung tadi, karena misalnya kok agak berat perasaannya kan. Aku pernah dengar gitu teman aku cerita guys, ada bulan-bulan tertentunya dia ngerasa kayak begini, bulan berikutnya dia merasa kayak begini, dan itu katanya karena siklus yang terjadi di dalam perutnya tentang anaknya tersebut. Nah dia biasanya kalau lagi kayak gini dia akan melakukan ini. Nah ada kemungkinan dia akan melakukan hal yang berbeda. Nah itu yang berbahaya bagi dia katanya. Sama seperti yang akan kamu lakukan di akhir Oktober ini. Jangan lakukan hal yang berbeda. Kamu sudah kenal betul siklus ini, hadapi siklus ini seperti yang biasa, karena kamu tahu you already handle this well. Ya, masa the full ini akan segera datang, tapi tidak dalam 6 bulan ke depan ya. Atau at least gini deh, tidak di bulan Oktober ini. You just need to be patient, sabar menghadapi siklus ini, tapi ini baik untukmu katanya ya. Dan yang paling penting, jangan bertindak berbeda dari yang biasanya kamu lakukan, karena ini siklus sudah kamu kenali dan kamu bisa handle dengan baik katanya Taurus. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian Taurus kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Taurus. Thank you very much. Dadah guys.